Belakangan ini, masyarakat Indonesia sedang digemparkan dengan berita mengenai staycation. Tepatnya, ada seorang karyawati yang diminta untuk melakukan staycation oleh atasannya sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja si karyawati di perusahaan tersebut. Dan sepengetahuan kami, kasus ini sampai saat ini masih diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Nah, terlepas dari berita tentang karyawati tersebut, apakah kita sudah memahami apa yang disebut dengan staycation itu dan bagaimana tinjauan hukum terhadap permintaan staycation terhadap karyawati tersebut? Nah, tonton video ini sampai selesai. Staycation sendiri sebenarnya adalah penggabungan dari dua kata bahasa Inggris, yaitu stay dan cation. Stay yang artinya tetap, sementara cation berasal dari kata vacation atau liburan. Dua kata itu lalu diterjemahkan secara bebas oleh masyarakat. Namun, menurut Cambridge Dictionary, staycation memiliki arti sebagai liburan yang dilakukan di rumah atau di dekat rumah daripada berpergian ke tempat lain yang lebih jauh jaraknya dari rumahnya atau bahkan keluar kota atau keluar negeri. Ibaratnya staycation itu seperti kita menjadi turis di kota kita sendiri. Sedangkan menurut beberapa sumber lainnya, istilah ini juga diartikan sederhana sebagai liburan yang dilakukan dengan cara tinggal atau menetap di suatu tempat. Konsep dasar atau konsep sebenarnya dari staycation adalah beranjak dari budget atau anggaran liburan yang terjangkau dan waktu liburan yang terbatas. Misalnya hanya 1 hari libur atau hanya di weekend saja. Kedua alasan ini menjadi salah satu alasan kenapa konsep staycation sangat populer. Walaupun itu bukanlah konsep awal yang dimaksud, tetap sebaliknya stay atau tinggal menjadi cara ekologis untuk menghabiskan liburan atau vacation itu karena identik dengan polusi yang lebih sedikit, menghemat uang, dan tidak berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, seperti yang banyak terjadi di kawasan wisata populer saat ini. Awalnya, konsep staycation lahir pada saat krisis ekonomi 2018 di Amerika Serikat. 2008 di Amerika Serikat. Karena itu banyak rumah tangga yang terpaksa membatasi pengeluaran mereka, termasuk membatasi anggaran liburan mereka karena krisis ekonomi tadi. Kekurangan uang untuk berpergian ke luar negeri adalah asal mula mengapa banyak orang-orang di Amerika mulai menemukan hal-hal yang menarik di lingkungan terdekat mereka. Pada saat yang sama, kesadaran akan dampak lingkungan dari pariwisata, terutama yang menyangkut transportasi pun mulai meningkat. Demikian juga dengan persepsi bahwa semakin menarik suatu tempat atau negara, maka semakin dipadati oleh wisatawan. Keadaan-keadaan seperti inilah yang akhirnya membuat staycation tampak seperti solusi yang hebat untuk menjawab tantangan tersebut dan menjadi cara terbaik dalam menghabiskan liburan yang menyenangkan. Tentunya sambil menghemat pengeluaran dan menjaga lingkungan. Pada staycation ini, kegiatan-kegiatan biasanya atau umumnya yang dilakukan saat libur tinggal atau staycation itu adalah menggunakan kolam di halaman belakang. Ini terutama rumah-rumah di Amerika yang kebanyakan punya kolam renang atau
perkarangan di belakang rumah, mengunjungi taman atau museum setempat, menghadiri festival, dan pergi ke tempat hiburan setempat. Beberapa masyarakat atau orang Amerika yang libur tinggal juga suka mengikuti serangkaian aturan seperti menetapkan tanggal mulai dan berakhir. Jadi mereka sudah mulai membuat schedule kapan akan melakukan libur tinggal dan kapan akan berakhirnya. Dan merencanakan staycation itu lebih awal sehingga dapat menghindari rutinitas dengan tujuan menciptakan suasana liburan tradisional yang menyenangkan. Nah, itulah sekilas konsep awal dari staycation yang dipahami dan dilakukan oleh masyarakat Amerika saat ini. Sementara di Indonesia sendiri, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Medan, dan Bandung, staycation populer sebagai liburan yang dilakukan dengan cara tinggal atau menetap di suatu tempat, misalnya hotel atau villa, yang terletak tidak jauh dari rumah atau masih di kota yang sama. Misalnya pergi ke tempat-tempat di perbukitan, rumah-rumah atau hotel-hotel atau villa-villa yang ada di daerah-daerah perbukitan, pegunungan, dan sebagainya. Aktivitas ini kerap dikaitkan dengan dua alasan pamungkas, yaitu terbatasnya waktu liburan, misalnya satu atau hanya 2 hari saja, dan sebagai obat jenuh yang bisa dilakukan kapan saja. Jadi kalau misalnya ada hari libur, masyarakat di kota-kota tersebut jenuh tinggal di rumah dan ingin beristirahat atau liburan dengan waktu yang terbatas, biasanya mereka menggunakan staycation ini sebagai alternatif daripada liburan, menghabiskan waktu libur mereka. Dan terutama pada tahun 2020 yang lalu, staycation ini menjadi sangat dinikmati karena adanya pandemi COVID-19. Jadi ada himbauan dari pemerintah untuk tidak keluar rumah dan tidak pergi jauh-jauh kecuali kalau ada keperluan penting. Jadi staycation ini sangat dinikmati dan disenangi atau digandrungi pada masa-masa COVID. Nah, sekarang kita balik ke berita mengenai si karyawati tadi, yang berita pemaksaan staycation yang dialami oleh si karyawati tersebut. Menurut pandangan kami merupakan tindakan-tindakan pemaksaan staycation itu merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, apa itu pelecehan seksual? Kami kutip dari buku tulisan dari Bapak R. Susilo, yakni Kekerasan Seksual, Mitos dan Realitas, yang mengutip buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. R. Susilo mengutip bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Apabila kita merujuk kepada pengertian menurut R. Susilo tersebut, berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention. Ini menurut Martin Eskenazi dan David Galen. Atau secara hukum didefinisikan sebagai imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments. Nah, dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual itu adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar
yang menurut budaya atau sopan santun atau kesusilaan setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi ini subjektif. Walaupun menurut budaya atau sopan santun setempat apa yang kita lakukan itu dianggap masih dalam taraf-taraf wajar, namun apabila tindakan-tindakan itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut, maka tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita tadi dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Apa bentuk-bentuk pelecehan seksual tersebut? Bentuk-bentuk pelecehan seksual dari segi hukum dapat kita lihat dari sudut pandang dua undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia, yakni pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik menurut versi lama atau menurut versi yang terbaru yang sudah mengalami perubahan. Nah, yang pertama kita melihat bentuk-bentuk pelecehan seksual berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tepatnya pada pasal 4. Kekerasan atau pelecehan seksual itu terdiri atas yang pertama pelecehan seksual non-fisik. Kekerasan atau pelecehan seksual secara non-fisik adalah perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang, seksualitas, dan atau kesusilaannya. Yang kedua, pelecehan seksual secara fisik adalah yang pertama, perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Yang kedua, pengertiannya, perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum. Dan pengertian ketiga adalah setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang kepercayaan atau perbawa yang timbul dan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, dan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Nah, ada juga yang ketiga, bentuk pelecehan seksual yang disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Ini mungkin baru kita dengar. Maksudnya adalah memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu atau tetap. Bentuk yang keempat adalah pemaksaan sterilisasi. Bentuk yang kelima adalah pemaksaan perkawinan. Nah, jadi pemaksaan perkawinan, memaksa seseorang untuk kawin adalah juga salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan maksudnya adalah setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.
Yang termasuk pemaksaan terhadap perkawinan adalah perkawinan anak. Jadi memaksa anak kawin dengannya atau memaksa anak untuk kawin dengan orang lain. Pemaksaan perkawinan dengan mengataskan praktik budaya. Seseorang atau seorang anak dipaksa kawin karena alasan budaya, atau memaksa orang lain menikah dengannya atau dengan orang lain karena alasan budaya, atau pemaksaan perkawinan korban pelaku perkosaan. Nah, jadi mungkin ini perlu dipahami juga kalau misalnya ada wanita atau perempuan atau anak yang menjadi korban perkosaan, berdasarkan pengertian daripada bentuk-bentuk kekerasan seksual ini, tidak boleh dipaksa kawin alasannya karena diperkosa. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat kontroversial atau mungkin sesuatu yang masih menjadi perdebatan, karena kebanyakan orang menghendaki kalau anaknya atau orang lain yang diperkosa, maka tentunya pihak keluarga menginginkan wanita itu atau anaknya itu atau orang lain itu diminta untuk dikawinkan untuk menutupi aib keluarga. Yang keenam, penyiksaan seksual. Contohnya adalah, ini contohnya yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat yang melakukan penyiksaan seksual dengan tujuan. Nah, ini misalnya kita melihat di film-film atau di TV-TV, ya ada seorang pejabat atau seorang oknum perwira dan sebagainya yang melakukan penyiksaan seksual. Misalnya kita melihat beberapa waktu yang lalu di suatu penjara di Kuba yang diduga dilakukan oleh perwira-perwira militer Amerika, melakukan penyiksaan seksual dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga. Jadi mereka menyiksa para tahanan di penjara itu supaya mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, atau juga melakukan persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya. Jadi melakukan kekerasan seksual sebagai bentuk memberikan hukuman terhadap perbuatan yang diduga atau dicurigai dilakukannya. Yang ketiga, dengan tujuan mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi atau seksual dalam segala bentuknya. Jadi melakukan kekerasan seksual atau melecehkan seksual untuk mempermalukan atau merendahkan martabat atas dasar diskriminasi, itu merupakan salah satu kejahatan. Berikutnya, eksploitasi seksual. Maksudnya adalah setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dieksploitasi. Berikutnya, perbudakan seksual. Nah, termasuk di sini adalah perbuatan secara melawan hukum, menempatkan seseorang di bawahnya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual. Berikutnya, kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini yang ngetren saat ini, yang termasuk perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah pertama, melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar, screenshot maksudnya, bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Nah, beberapa tahun yang lalu, seingat kami, ada peristiwa di mana
ada orang di kamar mandi, ada perempuan di kamar mandi, lalu direkam atau difoto, diambil gambarnya, dan itu menimbulkan masalah pada saat itu karena mengambil gambar secara diam-diam di kamar mandi di suatu swalayan kalau tidak salah. Termasuk juga mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Jadi sudah merekam atau memfoto lalu mentransmisikannya kepada orang lain, ya, tanpa persetujuan atau tanpa kehendak dari orang yang menerimanya. Jadi misalnya ada seseorang yang mengirimkan gambar, organ vitalnya dan sebagainya kepada orang lain tanpa orang itu menghendaki. Nah, itu disebut dengan mentransmisikan gambar-gambar yang atau dokumen-dokumen yang bersifat bermuatan seksual. Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi dokumen elektronik dengan tujuan seksual. Jadi menguntit orang atau melacak orang dengan menggunakan sistem elektronik, apakah dengan menggunakan GPS atau dengan bentuk-bentuk yang lain pada seseorang, dan seseorang itu menjadi target daripada tujuan seksual, ya. Nah, selain pelecehan seksual sebagaimana yang disebutkan di atas, ada bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual, yaitu misalnya perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. Nah, ini kita waktu yang lalu kita membaca berita bagaimana pemerintah Indonesia membongkar adanya jaringan perdagangan orang di suatu negara, dan orang-orang yang akan diperdagangkan tersebut ditujukan untuk eksploitasi seksual. Ada juga kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau kita mendefinisikan tadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual berdasarkan pengertian-pengertian baik dari Susilo ataupun dari menurut daripada yang kita sebutkan tadi, maka kekerasan seksual dalam rumah tangga itu dapat terjadi apabila istri atau suami tidak menginginkan satunya hubungan dan melakukan pemaksaan, maka itu dapat dianggap sebagai kekerasan atau pelecehan seksual. Ada juga tindak pidana pencucian uang yang uangnya atau tindak pidana asalnya, jadi uangnya itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya tadi ada orang melakukan perdagangan orang dengan tujuan seksual, maka uangnya itu disebut dengan pencucian uang yang berasal dari perdagangan orang dengan tujuan seksual. Ada juga tindak pidana lain yang secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi pengertian-pengertian daripada atau bentuk-bentuk jenis pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, selain daripada menurut Undang-Undang nomor 12 tadi, ada juga pelecehan seksual yang berdasarkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik versi lama ataupun versi yang terbaru, yakni berdasarkan KUHP berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang akan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu sekitar tahun 2026. Namun dalam kedua KUHP itu pelecehan atau kekerasan seksual tidak ada dikenal istilahnya. Istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pelecehan seksual atau tindakan kekerasan seksual adalah
perbuatan cabul. Misalnya yang pertama, ini berdasarkan KUHP yang lama. Pasal 281 bunyinya demikian. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Pertama, barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Yang kedua, pasal 289. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Berikutnya pasal 290. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang pertama, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Yang kedua, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun. Atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin. Maksudnya ini adalah untuk anak-anak, melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak. Yang ketiga, barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Jadi termasuk membujuk, ini maksudnya kepada anak juga. Membujuk anak untuk berbuat cabul, dibiarkannya berbuat cabul atau bersetubuh di luar perkawinan. Pasal 291 bunyinya, jika salah satu kejahatan yang berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 tadi mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana paling lama 12 tahun. Dan ayat 2-nya, bila mana menyebabkan kematian, dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, pada pasal 292 berbunyi demikian, orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, artinya sesama jenis, yang diketahui atau patutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ini maksudnya adalah melakukan perbuatan cabul mesum kepada anak yang belum dewasa atau anak lah, ya. Jadi, tapi yang satu jenis, misalnya seorang laki-laki dewasa melakukan perbuatan cabul atau mesum atau pelecehan seksual terhadap anak laki-laki. Bila mana pelakunya perempuan melakukan pelecehan seksual kepada anak perempuan. Jadi sesama jenis. Pasal 293, barang siapa, ayat pertama, barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selain harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi memberi atau mengiming-imingi uang atau barang supaya anak-anak itu tertipu atau disesatkan sehingga melakukan apa yang diinginkan oleh orang dewasa tersebut untuk melakukan pelecehan seksual. Pasal 294 ayat pertama, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan
yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama, pertama kepada pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya. Jadi seorang atasan melakukan percabulan kepada atasannya, kepada bawahannya. Seorang atasan melakukan, nah seperti yang kita bahas tadi, seorang karyawati itu dipaksa untuk melakukan staycation oleh atasannya, oleh karena dia berdasarkan jabatannya sebagai seorang atasan, untuk melakukan pemaksaan staycation atau pelecehan seksual kepada bawahannya, yakni si karyawati tersebut, sebagai syarat bagi karyawati itu untuk ada perpanjangan kontrak kerja. Jadi termasuk daripada unsur-unsur dari pasal 294 ini. Yang kedua, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, jadi kalau di penjara tadi yang kami umpamakan, seorang sipir atau perwira dari militer tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap tahanan-tahanan itu atau narapidana itu, nah termasuk daripada unsur daripada pasal 294 ayat 2 butir kedua ini. Lalu ada pasal 295 ayat pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah penguasaannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya, atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain. Jadi menyediakan atau memudahkan terjadinya pelecehan seksual kepada anak-anaknya. Atau juga kita membaca bagaimana di suatu tempat pendidikan ada beberapa siswa-siswi di sana yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan, bahkan pemerkosaan, sehingga menimbulkan anak didik wanita tersebut menjadi hamil. Nah, ini termasuk daripada pasal ini. Pasal 296, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 15 juta. Jadi melakukan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau sumber pendapatan, ya. Seperti tadi mungkin misalnya memfoto, mengambil rekam, ya, tanpa sepengetahuan orang yang direkam, yang atau diambil fotonya yang bermuatan seksual lalu dijual kepada orang lain. Nah, itu berdasarkan versi KUHP yang lama. Nah, apabila kita melihat berdasarkan KUHP yang baru, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka terletak pada pasal yang pertama, pada pasal 406. Bunyinya, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. Penjelasannya adalah, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan yang mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Nah, misalnya kita melihat, ya, baca berita di tempat transportasi umum,
Ya, di kereta api misalnya beberapa waktu yang lalu seorang penumpang wanita merasa dilecehkan oleh penumpang yang lain. Ya, ini berupa penumpang laki-laki itu mengeluarkan alat vitalnya yang ditujukan atau yang diperlihatkan kepada penumpang wanita tersebut. Nah, itu merupakan suatu, berdasarkan dari pengertian ini, adalah merupakan melanggar kesusilaan di muka orang lain. Pasal 414 ayat pertama, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta. Yang B, secara paksa dan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun atau yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 415 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun setiap orang yang pertama melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya. Jadi ada orang pingsan diperkosa atau melakukan perbuatan-perbuatan cabul. Yang kedua, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau dipadui masih anak-anak. Pasal 416. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 414 dan pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 dan pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu berikutnya pasal 417, setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak-anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi misalnya mengiming-imingi permen atau karena dia punya kekuasaan yang lebih daripada anak itu, jadi memaksa anak itu untuk melakukan perbuatan cabul atau melakukan percabulan dengan orang lain. Pada pasal 418 ayat pertama, setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pertama, bagi pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga, atau dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimaksudkan ke lembaga, rumah atau panti tersebut. Pasal 419, setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 420, setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun. Ini jadi maksudnya adalah yang berprofesi sebagai mucikari. Pasal 421, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419 atau pasal 420 dilakukan
sebagai kebiasaan atau menarik keuntungan sebagai mata pencarian, pidananya dapat ditambah sepertiga. Nah, jadi kalau dia mucikari sudah menjadi pekerjaannya, maka pidananya ditambah lagi sepertiga dari pidana yang dijatuhkan padanya 2 tahun ditambah sepertiga, jadi 2 tahun 4 bulan kurang lebih seperti itu. Pasal 422, setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi ini kepada anak. Jadi jikalau ada orang menjanjikan anak pekerjaan atau janji lainnya, dikasih uang kah dia lah, dengan maksud untuk dilakukan perbuatan cabul atau anak tersebut akan menjadi pelacur, maka dipidana paling lama 10 tahun. Pasal 423, tindak pidana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 sampai pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi yang sudah disebutkan tadi merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, berdasarkan KUHP yang lama dan berdasarkan Undang-Undang KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, menjadi pertanyaan sekarang atau yang menjadi tugas kita sekarang adalah sebagai bagian dari masyarakat, apabila kita mengetahui ada korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual, apakah itu teman, tetangga, kerabat, dan sebagainya, bila kita mengetahui, maka sebagai pertolongan pertama, ya, sebagai pertolongan pertama atau sebagai bantuan awal kepada orang menjadi korban pelecehan tersebut, yang dapat kita lakukan pertama adalah maka kita menghubungi korban. Kita menjadikan diri kita menjadi orang yang dipercaya oleh korban tersebut. Yaitu pertama yang dilakukan adalah korban pelecehan seksual dapat terlebih dahulu menghubungi Anda sebagai teman atau kerabat terpercaya guna memberitahukan kejadian tersebut. Nah, jadi misalnya Anda mengetahui ada orang jadi korban kekerasan seksual, maka yang harus dilakukan pertama, Anda menjadi orang yang dapat dipercaya oleh korban tersebut supaya dia dapat menguraikan kejadian yang menimpa dirinya. Atau Anda bisa menganjurkan kepada korban untuk berbicara kepada orang yang dipercayanya, apakah ada temannya atau keluarganya atau orang lain kerabat terdekatnya yang bisa dipercayanya, yang dapat menguraikan, memberitahukan kejadian yang menimpanya. Mungkin bagi sebagian korban terasa sulit untuk menceritakan kembali kejadian pelecehan seksual yang dialami dengan berbagai kondisi, takut, cemas, trauma, dan lain-lain. Namun demikian, korban pelecehan seksual tetap memerlukan support dari orang terpercaya. Nah, yang harus Anda jaga adalah bila mana Anda menjadi orang yang dapat dipercaya dan korban telah menguraikan, memberitahukan peristiwa yang menimpa dirinya, jagalah kepercayaan itu. Jangan menjadi orang yang memojokkan atau malah mematahkan semangat. Maka Anda harus menjadi orang-orang yang dapat mensupport dia supaya dia dapat bertahan, supaya dia dapat menjalankan kehidupan berikutnya. Lalu yang kedua adalah bila mana Anda sudah tahu kejadian yang menimpa dirinya, Anda dapat menemani. Ya, salah satu bentuk support yang Anda dapat berikan adalah Anda menemani korban untuk mendatangi kantor polisi yang terdekat di sekitar tempat tinggal korban. Atau korban juga bisa membawa kerabat ataupun keluarga yang sebelumnya telah mengetahui kronologi kejadian secara lengkap. Jika pelecehan seksual berupa tindakan fisik, nah ini, bila mana Anda mendampingi atau menemani korban
yang mengalami pelecehan seksual berupa tindakan fisik atau pemerkosaan dan lain sebagainya, maka Anda perlu mengetahui bahwa korban wajib melaporkan kasus tersebut sesegera mungkin karena berkaitan dengan proses visum et repertum untuk menjadi alat bukti, sebagai alat bukti. Jadi visum et repertum sebagai salah satu alat bukti. Dalam hal pelecehan seksual di transport umum terjadi, korban dapat segera melaporkan pelaku pada petugas transportasi umum terdekat. Lalu yang ketiga adalah Anda membantu korban menghilangkan rasa trauma. Seperti yang diuraikan tadi, pastilah korban pelecehan seksual itu mengalami tekanan yang begitu berat, tekanan mental, psikis, dan sebagainya. Jadi sebagai orang yang dipercaya oleh korban, langkah lainnya yang tak kalah penting adalah menghilangkan atau mengatasi rasa trauma, takut, cemas pasca kejadian pelecehan seksual. Korban dapat mencari bantuan konseling. Ya, mungkin Anda bisa membantu dia untuk membawanya ke psikolog atau dokter guna mengembalikan kondisi mental. Atau Anda secara sederhana mungkin membawa dia untuk ke tempat wisata atau tempat-tempat lainnya dalam rangka untuk memulihkan keadaan mental atau psikisnya, sehingga dia kembali menjadi manusia yang normal, kembali seperti biasa, sudah dapat mampu melupakan atau memaafkan kejadian yang menimpa dirinya, sehingga dia dapat kembali bangkit untuk meneruskan kehidupannya selanjutnya. Nah, itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pelecehan seksual yang didasarkan peristiwa adanya pemaksaan staycation yang dialami oleh salah satu karyawati di suatu perusahaan yang dilakukan oleh atasannya sebagai salah satu syarat untuk perpanjangan kontrak kerja bagi si karyawati tersebut. Harapan kami video ini dapat menjadi bermanfaat bagi Anda, dan jikalau video ini bermanfaat, kami memohon Anda dapat memberikan tanda like, dan tentunya juga untuk mensubscribe video ini, membagikannya kepada orang lain yang mungkin sangat membutuhkan, dan tidak lupa untuk membunyikan tanda lonceng atau notifikasi supaya Anda dapat mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Terima kasih.